Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabarnya? Saya doakan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Pak Guru IT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur ataupun tampilan menu yang terdapat di ChatGPT. Jadi di video sebelumnya sudah saya praktekkan bagaimana cara kita membuat akun gratis di ChatGPT. Untuk video kali ini kita lanjutkan untuk mengenal lebih jauh tentang tampilan ChatGPT. Untuk mengakses ChatGPT, kita bisa buka di browser kita. Kita ketikkan saja chat.openai.com. Kita enter saja. Lalu nanti akan menuju ke tampilan login, dan kalau kita sudah pernah mendaftar dan mempunyai akun, kita bisa langsung saja login. Setelah itu kita ketikkan saja email yang kita daftarkan kemarin, lalu kita klik continue. Setelah itu kita ketikkan password yang kita daftarkan kemarin. Maka kalau login kita sudah berhasil, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Di sini kita bisa lihat contoh chat yang bisa kita ketikkan atau kita tanyakan kepada ChatGPT. Di sini juga ada penjelasan kemampuan apa saja yang terdapat oleh ChatGPT, dan di sini kita bisa baca juga tentang keterbatasan yang dipunyai oleh ChatGPT. Ini di halaman utamanya. Lalu di bawah sini ini ada kotak chat yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan ChatGPT. Di sini saya coba ketikkan saja. Lalu kita ketik enter. Lalu kita tunggu respon atau jawaban dari ChatGPT seperti ini. Ini gunanya kotak pesan itu untuk kita tuliskan apa pertanyaan atau apa perintah yang akan kita suruh kepada ChatGPT. Di sini kotak pesannya. Lalu di sebelah kiri atas ini ada new chat, juga fungsinya sama. Jadi ketika kita mau membuat chat dengan topik baru, maka kita tinggal klik saja ini new chat, maka akan kembali ke kotak tadi yang awal tadi. Setelah itu di bagian bawah ini ada 4 topik yang sudah pernah saya tanyakan ke ChatGPT. Untuk topik ini dibuat otomatis penamaannya oleh ChatGPT. Jadi misalnya tadi coba kita buka lagi. Tadi saya menuliskan chat, yaitu ChatGPT, apakah kamu bisa membantu saya? Maka di sini dibuat oleh ChatGPT dengan judul topik bantuan penggunaan ChatGPT seperti chatbot seperti ini. Jadi ChatGPT secara otomatis akan menamai topik dari tulisan atau chat yang kita tanyakan kepada dia. Dan untuk setiap topik ini bisa terdiri dari banyak chat. Kita ambil contoh ini. Ini misalnya, ini saya pertama kali kemarin mengechat halo apa kabar, lalu ChatGPT membalas ini. Lalu di sini saya lanjutkan lagi chatnya, bisakah kita main game, lalu seperti itu. Jadi di dalam satu topik ini bisa terdapat banyak chat atau banyak pertanyaan yang kita ajukan. Misalnya kita coba saja dari awal, kita akan membuat chat baru. Di sini akan saya chat, misalnya tolong buatkan saya materi PowerPoint tentang jenis hewan berdasarkan makanannya. Kita enter. Kita tunggu respon dulu dari ChatGPT. Misalnya seperti ini. Jadi ChatGPT dia akan membuatkan kita materi
yang bisa kita kopikan ke PowerPoint, yaitu slide 1 judul, ini tulisannya, slide 2 pendahuluan, ini tulisannya, slide 3 seperti ini tulisannya, slide 4, slide 5, slide 6, slide 7. Coba kita tunggu sampai selesai. Jadi seperti ini. Dan ini kita bisa lihat ChatGPT menamai topiknya secara otomatis. Dan untuk ini juga kita bisa chat ulang, misalnya ini kita masih kurang detail materi yang dibuatkan ChatGPT, maka kita bisa memintanya. Misalkan di sini saya ketikkan detailkan materi tersebut, kita enter. Di sini dari materi yang awal dibuat oleh ChatGPT ini, kita bisa menyuruhnya juga untuk mendetailkan seperti ini. Misalnya slide 1 judul, jadi di sini mencantumkan topik presentasi, yaitu ini judulnya. Di sini juga akan diarahkan untuk diberikan nama pembuat presentasinya siapa. Di sini jadi kita bisa melakukan komunikasi untuk satu topik dengan banyak chat seperti ini. Jadi kita misalnya kita pernah menanyakan atau menchat sesuatu kepada ChatGPT tapi jawabannya kurang jelas, bisa kita suruh detailkan materi tersebut, atau kita ketikkan saja, coba jelaskan lebih detail. Seperti itu. Nanti ChatGPT akan memberikan penjelasan lebih detail tentang materi tersebut. Di sini juga nanti kita bisa terus melakukan chat dengan topik yang sama. Dan apabila kita akan membuat topik yang lain, karena ini kan misalnya topik materi PowerPoint jenis hewan berdasarkan makanannya, lalu kita mau membuatkan topik yang lain, maka kita jangan mengetikkannya di sini, tapi kita buat chat baru supaya ChatGPT membuat topik baru untuk pertanyaan yang akan kita tanyakan. Di sini akan ambil topik-topik apa yang sudah pernah kita tanyakan, dan di dalam topik ini juga kita bisa lihat chat-chat apa yang sudah pernah kita tanyakan tentang topik tersebut akan tampil di sini. Misalnya ini, coba kita lihat di sini topik chatnya bahasa yang didukung ChatGPT. Di sini saya bertanya bahasa dari negara mana saja yang sudah disupport ChatGPT. Lalu ChatGPT membalas ini ada 12. Lalu saya lanjutkan, sebutkan bahasa mana saja selain yang di atas, selain yang 12 ini. Lalu ChatGPT menuliskan bahasa lainnya seperti ini. Dan untuk menghapus topik yang sudah pernah kita buat, kita bisa klik saja topiknya, misalnya ini topik yang tadi. Lalu untuk menghapusnya, di sebelah kanan nama topik ini ada lambang tempat sampah, kita klik saja. Setelah itu di sini ada dua, yaitu centang dan X. Kalau X berarti kita membatalkan untuk menghapus, kalau centang berarti kita lanjutkan untuk menghapus topik tersebut. Kita coba klik saja centang, maka topik yang kita hapus akan hilang dari tampilan topik ini. Coba yang lainnya, misalnya ini kita hapus topik, kita klik tanda atau gambar tempat sampah ini, kita centang, lalu topik yang tadi akan terhapus. Setelah itu di bagian bawah di sini kita bisa lihat ada menu upgrade. Coba kita buka saja. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan dari ChatGPT gratis dan ChatGPT yang berbayar atau plus. Untuk mengupgrade-nya bisa kita langsung saja klik tombol upgrade plan ini. Nanti kita akan diarahkan untuk upgrade dan pembayarannya. Di sini terlihat bahwa per bulan untuk yang plus ini $20 untuk per bulannya. Untuk gratis berarti kita tidak perlu membayarnya, tapi di sini kita bisa mengetahui keterbatasan yang gratis itu seperti apa.
Ini kita lanjutkan, lalu di bagian bawah ini kita lihat akun atau email yang kita daftarkan di ChatGPT. Lalu di sebelah kanannya ada titik 3, coba kita klik saja. Maka di sini kita lihat ada menu help. Di sini kita coba buka, maka akan nampil tab baru. Di sini informasi bantuan dan informasi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Di sini kita bisa membacanya, apa itu ChatGPT dan lain sebagainya. Ini untuk menu help. Lalu di sini ada clear conversation. Di sini ketika kita klik ini, maka semua topik atau percakapan kita dengan ChatGPT yang di bagian atas ini akan terhapus semuanya. Karena kalau tadi kita menghapus satu-satu, dan kalau kita mau menghapus semuanya ini biar bersih di sebelah sini, maka kita klik saja ini clear conversation. Kita coba saja, ini tanda centangnya kita klik, kita tunggu, maka topik-topik yang pernah kita buat atau setting yang pernah kita lakukan dengan ChatGPT sudah terhapus semua. Lalu bisa kita lihat di bagian bawah ini ada menu logout. Jadi ketika kita mau logout untuk ChatGPT, kita bisa logout di sini. Lalu untuk setting ini coba kita klik saja. Di sini kita bisa merubah warna ataupun tema ChatGPT. Untuk defaultnya adalah tema sistem. Lalu misalnya kita mau merubahnya tema dark juga bisa, jadi hitam seperti ini, atau kita light juga bisa seperti ini. Ini cuma untuk merubah tema ataupun tampilan warna ChatGPT. Lalu di sini kita juga bisa lihat ada ekspor data. Jadi semua settingan kita yang di ChatGPT untuk semua topik yang ada di sini, kalau kita melakukan ekspor data maka akan terekspor datanya. Dan untuk sebelah sini adalah delete account. Jadi kalau kita mau menghapus akun ChatGPT kita, maka kita tinggal klik saja tombol yang ini. Untuk ekspor data ini akan saya praktekkan biar lebih jelas. Ini saya coba dulu membuat chat baru. Jadi ini udah saya buat satu topik, lalu saya coba buat topik baru lagi. Maukah kamu main game dengan saya? Misalnya ini main game tebak-tebakan. Ini kita tunggu responnya sampai selesai. Ini udah selesai. Jadi di sini untuk uji coba sudah saya buatkan untuk 2 topik. Untuk setiap topiknya juga banyak chat atau respon yang sudah saya buat. Ini topik 1 ada 2 chat yang saya buat. Lalu untuk topik 2 ini ada 2 chat juga. Coba kita lakukan untuk ekspor. Di menu setting ini kita klik ekspor data. Kita klik confirm export, maka di sini ekspor data sudah dikirim ke email kita. Coba kita buka email saya dulu. Ini ya, data ekspor kita sudah siap. Coba kita buka. Ini kita download saja data ekspornya. Kita lihat hasil ekspornya itu seperti apa. Ini sudah terdownload. Kita buka HTML-nya. Jadi ini untuk tadi ada 2 topik, yaitu game dengan maukan. Di sini kita lihat ada game dengan maukan. Kita bertanya apa, lalu ChatGPT menjawab apa. Kita bertanya apa lagi, ChatGPT menjawab apa. Ada di sini semua. Ini ada 2 topik. Yang topik kedua adalah yang ini, halo asisten. Ini halo asisten
Kita bertanya apa, ChatGPT bertanya apa, lalu kita bertanya apa, ChatGPT bertanya apa, juga di sini ada. Ini karena ada 2 topik saja, maka di sini cuma nampil 2 topik. Dan downloadan ini bisa kita akses secara offline ya. Jadi misalnya kita mau menyimpan untuk topik-topik yang pernah kita tanyakan ke ChatGPT, bisa kita lakukan ekspor yang seperti tadi sebelum kita menghapusnya, karena siapa tahu di kemudian hari kita membutuhkannya kembali. Jadi ekspor tadi layaknya kita membackup data-data apa saja yang pernah kita tanyakan ke ChatGPT. Jadi saya kira seperti itu. Untuk video selanjutnya akan saya bahas bagaimana atau apa saja yang bisa kita tanyakan ke aplikasi ChatGPT ini. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video menarik dari saya lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.